Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara dalam sepekan ini? Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Walaupun ibadah kita diadakan secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam beribadah hari ini. Kami menyambut dan mengucapkan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GPPS Palu. Sebelum mengikuti ibadah, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca ayat Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Iya, senang rasanya boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita boleh memberikan persembahan yang terbaik kita pada pagi hari ini untuk memuji serta membesarkan nama Tuhan. Karena kita yakin dan percaya lewat puji-pujian kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan kita semua. Baiklah, namun sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, saja kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Datang memuji, menyembah serta meninggikan nama-Mu Tuhan. Namun sebelum kami menaikkan puji-pujian kami di pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun atas setiap kesalahan tingkah laku, perbuatan, pikiran dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan pujian kami pada pagi hari ini. Biarlah lewat puji-pujian kami pada pagi hari ini, Engkau juga boleh disenangkan. Berkati setiap kami, orang-orang terkait dalam kehidupan kami juga Engkau lindungi Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
saat ku masuk ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, Engkau Allah yang baik. Kami memuji kebesaran-Mu, kami agungkan nama-Mu, kami sanjung Engkau Tuhan. Engkau Allah yang turun, Engkau Allah yang luar biasa. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami memuji kemuliaan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, hanya pada-Mu Yesus. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh,
kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Dan kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri pada pagi hari ini, sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Yang ingin berjoget, yang ingin menari, silakan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bergerak untuk Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Hati kami rindu melayani Engkau Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Bukan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Sama-sama ku puji nama-Ku
ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikan musikmu. Menari, 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 nari, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Lebih semangat lagi. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, serahkan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikan musikmu. Menari, 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 nari, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Ku puji, ku puji, ku puji, ku puji nama Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan, bunyikan, bunyikanlah musikmu. Menari, 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 nari, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah, terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Shalom saudara, untuk jelasnya kegiatan kategorial GPPS Palu dalam sepekan. Mari kita saksikan bersama Kuarta Jemaat GPPS Palu edisi Minggu 19 September 2021. Setiap hari Minggu, ibadah raya GPPS Palu diadakan secara online mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah melalui website, channel YouTube, dan Facebook GPPS Palu. Buat adik-adik sekolah minggu, jangan lewatkan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu mulai pukul 4 sore melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Hai Youth and Teens, mari bergabung dan bertumbuh bersama di dalam Komsel. Setiap hari Senin melalui grup WhatsApp masing-masing Komsel. Ikutilah doa malam bersama setiap hari Selasa mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Rabu Komsel dewasa di wilayah masing-masing. Untuk teknis pelaksanaan, harap menghubungi masing-masing PKS Komsel. Persekutuan Dewasa Muda setiap hari Rabu mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui channel YouTube GPPS Palu. Halo adik-adik remaja, yuk bergabung dalam ibadah remaja setiap hari Kamis mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui Google Meet. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi Kawati, Karauni, dan Kaeben. Untuk kamu kaum muda, yuk bergabung dalam ibadah kaum muda setiap hari Jumat mulai pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi Kak Tata dan Kak Ana. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati jalan
Mari terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu yang sedang berjalan. Persembahan kasih dapat saudara kirimkan melalui rekening berikut. Dan harap mengonfirmasikan bukti transfer kepada saudara Kristiana dengan nomor WhatsApp berikut. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer, dapat mengirimkan melalui nomor rekening berikut. Dan harap mengonfirmasikan bukti transfer dengan menyebutkan nomor kartu, tanggal bulan persepuluhan saudara ke nomor WhatsApp berikut. Pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat saudara kirimkan melalui nomor rekening berikut. Dan harap mengirimkan bukti transfer kepada Bapak Dani Coindra dengan nomor WhatsApp berikut. Persembahan dalam ibadah online hari ini dapat saudara kirimkan melalui nomor rekening berikut. Dan harap mengirimkan konfirmasi bukti transfer kepada Ibu Anita Gosal dengan nomor WhatsApp berikut. Demikianlah Warta Jemaat GPPS Palu dalam sepekan ini. Kami harap agar saudara dapat menikmati lawatan Tuhan dalam setiap kegiatan yang saudara ikuti. Mari kita lanjutkan memuji dan menerima lawatan Tuhan dalam pujian dan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dosa setiap hari melawan mama, itulah dosa-dosa itu akan terus mengikat engkau di dalam hidupmu. Lebih kuat lagi, Yesus maka lepaslah engkau. Rumah Tuhan atau gereja. Nah, ingat di GPPS itu
Firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan terus memuji dan memuliakan Engkau. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu akan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. 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 Yesusku, Rajaku. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Amin. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan dalam kehidupan Amin. kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami saat ini. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan di saat-saat ini Tuhan, di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan, penghiburan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan Allah Roh Kudus berkarya di tempat ini. Dan dimanapun jemaat saat ini sedang mendengarkan atau mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita hari ini, hari Minggu ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya Tuhan itu baik, masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita boleh beribadah walaupun ya masih melalui streaming. Tapi ini merupakan suatu anugerah yang besar kalau kita masih boleh beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kami rindu untuk mendoakan terlebih dahulu beberapa saudara yang pada minggu ini berulang tahun. Ya, ada beberapa di sini. Tentunya juga ya kami juga rindu mendoakan bukan hanya nama-nama yang tertera di sini, tetapi juga untuk setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pada saat ini ya ikut mengikuti akan ibadah ini dimanapun saudara berada, baik itu melalui Facebook, melalui website maupun YouTube, ya dimanapun saudara berada kita akan berdoa bersama-sama. Antara lain di sini untuk saudari Darmawati Patiung ya yang berulang tahun pada tanggal 20 September. Kemudian 22 September yaitu Ibu Chia Pin Ing. Kemudian pada tanggal 23 September di sini Bapak Roy Wijaya. Kemudian Bu Ciandri Ikawanto, Indra Jaya Panginja. Kemudian juga Cynthia Putri Rifai. Kemudian pada tanggal 25 September Kire Gloria Limboki. Dan juga semua Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin namanya tidak tertera di sini, dimanapun saudara berada, kami akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu, di mana pada minggu ini Tuhan beberapa saudara-saudari kami yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berulang tahun. Dan kami percaya bahwa seperti apa yang kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa dari sejak mereka bakal anak atau dari sejak pembuahan matamu sudah melihat. Dan kalau mereka boleh memasuki usia yang engkau anugerahkan pada saat ini atau pada minggu ini, kami percaya ini semua karena campur tangan-Mu. Sebagaimana engkau sudah melihat mereka dari sejak awal kehidupan mereka, hari pertama kehidupan mereka, kami percaya engkau terus memperhatikan kehidupan mereka. Karena itu kami berdoa, kiranya Tuhan terus boleh menolong mereka, memperhatikan mereka di dalam kondisi apapun yang mereka sedang jalani atau hadapi pada saat ini. Kiranya selalu ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau boleh memberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Baik secara jasmani, mereka memiliki kesehatan walaupun di dalam masa pandemi ini. Mereka boleh dipeliharakan oleh Tuhan. Kalau ada yang sudah bekerja atau berusaha, biarlah Tuhan boleh memberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka dibuat berhasil di dalam nama-Mu Tuhan. Dan juga memberkati kesehatan mereka buat yang sudah berkeluarga, kiranya Engkau boleh memberkati akan keluarga mereka. Setiap anggota keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan doa kami yang kami
mohonkan juga supaya Engkau terus boleh menuntun kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk mengiring Engkau sampai selesai. Kami semua Tuhan dan khususnya berulang tahun boleh sungguh-sungguh menyelesaikan destiny mereka dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan. Mereka boleh setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Baik kami sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga semua yang mendengarkan pada saat ini yang mengikuti akan ibadah ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kepada kami roh hikmat pengertian dan roh wahyu-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang ada di dalam hati Tuhan yang Kau kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami, khususnya pada hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh mengurapi kami, memberikan pengertian, memberikan pencerahan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saya ingin membagi satu hal di sini ya di dalam perenungan saya beberapa hari ini, dan saya mendapatkan berkat, yaitu tentang hidup di dalam rumah Tuhan. Ya, saya dapati itu di dalam Mazmur. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Mazmur. Ya, mungkin beberapa ayat dulu. Ya, Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang mulai dari ayat yang keempat. Ya, beberapa ayat lebih dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini kalau saya lihat di sini, ini adalah merupakan Mazmur dari Daud. Ya, jadi kalau saya lihat Daud dalam posisi sudah menjadi raja, lalu kita lihat ya, dia sering sekali bermazmur, ya, berdoa, entah memuji dan menyembah Tuhan. Dan salah satunya adalah Mazmur pasal 27 ini. Di dalam ayat yang keempat, dia berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mungkin saya baca ayat 4 aja dulu ya. Nah, sedikit saya jelaskan juga ya, supaya kita juga boleh memahami ketika Raja Daud ini bermazmur, ya, saat itu dia sudah di dalam posisi ya sebagai raja, dan di sini ada beberapa kata di sini tentang ada rumah Daud, rumah Tuhan, kemudian bait-Nya, rumahnya dan lain sebagainya. Nah, sedikit kenapa dia sangat merindukan, ya, dia selalu berada di dalam rumah Tuhan. Yang dimaksud rumah Tuhan itu apa? Pada waktu itu, ya, di dalam konteks masa Raja Daud memerintah. Ya, kita lihat sebentar. Pada waktu itu, ya, kita melihat yang menjadi titik utama di dalam kehadiran daripada Tuhan itu pada waktu itu adalah satu benda yang memang Tuhan perintahkan, ya, mulai dari masa zaman Musa, ya. Itu adalah satu benda di situ yang namanya di sini tabut perjanjian. Nah, kita lihat jadi dari sejak bangsa Israel itu dipanggil oleh Tuhan, dan pada waktu itu mereka sempat, ya, mengalami perbudakan oleh di Mesir, ya, oleh raja-raja Firaun, dan mereka sangat menderita. Kalau saya baca di situ kurang lebih 430 tahun mereka itu di dalam, ya, kekuasaan daripada Firaun ini, ya, dan pada akhirnya mereka itu sangat menderita, mereka disuruh kerja paksa dan sebagainya. Dan pada waktu itu mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus Musa waktu itu. Mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari kuasa Firaun. Ya, singkat kata saja saudara nanti bisa membaca itu di kitab Keluaran, ya, di mana Tuhan melepaskan umat Israel di situ melalui 10 tulah, ya.
Singkatnya, akhirnya mereka dibebaskan oleh Tuhan di bawah pimpinan daripada Musa. Dan selanjutnya kalau kita membaca kitab Keluaran, lalu mereka masih harus menempuh, ya, sebenarnya juga tidak terlalu jauh jaraknya masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tapi ya karena ketidakpercayaan mereka yang seharusnya 2 tahun mereka sudah bisa masuk, akhirnya diperpanjang menjadi 40 tahun. Ya. Dan di dalam perjalanan mereka mengiring Tuhan di padang gurun itu, ada hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk mereka buat, ya, maksudnya kepada Musa. Antara lain di situ supaya Musa beserta dengan umat Israel ini membuat sebuah kemah, ya, atau disebut juga tabernakel, menjadi suatu tempat ibadah mereka, ya. Ya, sedikit aja penjelasannya, di mana kemah itu terdiri daripada 3 bagian, yaitu bagian halaman, dan di situ tempat di situ di halaman itu ada 2 benda, yaitu meja korban dan kemudian juga kolam pembasuhan. Nah, itu sebenarnya tempat di halaman itu di mana orang-orang atau umat Israel yang yang berdosa, mereka mau mengadakan pendamaian dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, mereka mengorbankan, ya, ada macam-macam kurban yang mereka tapi yang melaksanakan itu adalah para imam. Lalu kemudian kemahnya sendiri di situ terdiri daripada 2 bagian. Bagian yang depan itu yang disebut dengan ruang suci, ya, ruang kudus. Di situ ada 3 benda. Kalau yang saya pelajari di sini di kitab Keluaran ini juga kitab Imamat, di situ ada meja roti, kemudian ada pelita, dan kemudian yang dekat dengan pintu yang menuju, ya, tabir yang menuju ke ruang mahasuci, di situ ada meja dupa, ya, mezbah dupa. Lalu tempat yang paling dalam itu yang disebut dengan ruang mahasuci. Nah, itu ada benda yang disebut di situ yang dibuat dari emas, ya, yang disebut dengan tabut perjanjian. Dan di dalam kitab Keluaran, ya, di situ juga dijelaskan bahwa Tuhan itu hadir, ya, hadir di atas, ya, di atas daripada tabut perjanjian itu, ya. Dan seringkali juga Tuhan berbicara, ya, kepada yang menjadi imam besar pada waktu itu, yaitu Harun, ya, untuk disampaikan juga kepada bangsa Israel apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam hal ini. Lalu di dalam kemudian setelah bangsa Israel di bawah pimpinan daripada setelah Musa pas mau masuk ke tanah perjanjian, Musa meninggal dunia, ya, lalu digantikan oleh Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang tersisa, ya, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Singkat saja, ya, mereka harus mengalahkan beberapa suku di sana yang mereka harus hadapi, yang mereka harus kalahkan untuk mereka bisa menguasai akan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, singkat kata di situ mereka masuk di situ. Lalu pada waktu itu belum ada raja, ya, Tuhan sendiri yang memimpin. Waktu itu masih ada kemah Musa, walaupun Musa sudah meninggal, tapi kemah itu tetap, ya, dibawa. Jadi selama perjalanan kalau Tuhan sudah memberikan perintah untuk berjalan, ya, kemah itu dibongkar. Nanti sampai di suatu tempat berhenti, kemah itu lagi dipasang, ya, menjadi satu tempat peribadatan mereka. Nah, begitupun juga setelah masuk di dalam di dalam tanah perjanjian itu. Lalu kita juga lihat di zaman hakim-hakim, ya, walaupun mereka bukan raja tapi mereka orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan lah untuk memimpin bangsa Israel di tanah perjanjian. Kemudian kalau saya baca masuk di dalam, saudara bisa baca itu di kitab Samuel, ya, pasal yang ke-6, ya, ini singkat-singkat saja. Saya ingin menjelaskan tentang tabut ini, ya. Jadi tabut itu suatu ketika, ya, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-4, tabut itu diambil, ya, diambil oleh bangsa Filistin, ya. Dalam hal itu jadi dia ambil itu tertera di dalam 1 Samuel pasal yang ke-4. Saya bacakan hanya beberapa ayat penting saja.
dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Ya, 1 Samuel pasal yang keempat. Ini kalau saudara baca perikopnya itu dikatakan di sini tabut Tuhan dirampas. Ya, dirampas oleh siapa? Oleh orang-orang Filistin. Ya, kalau saya nanti kalau saudara juga bisa baca lah ya kisah selanjutnya setelah dirampas bagaimana nasib daripada tabut perjanjian itu. Jadi diambil dari kemah Musa itu sudah diambil, ya mereka ambil, mereka rampas. Tapi ada kemudian mereka kembalikan karena ternyata di tangan daripada orang-orang Filistin itu malah tabut perjanjian ini mendatangkan celaka ya buat mereka. Lalu dikatakan dalam ayat pasal yang ke-6 saudara bisa membaca di situ tabut dikembalikan kepada orang Israel. Ya, tapi tidak dikembalikan ke tempat semula ya, yaitu di Bukit Gibeon ya di mana kemah Musa ditegakkan di sana. Jadi setelah diambil oleh orang Filistin, ambil ya kemudian hanya seorang Israel yang memelihara akan benda tersebut. Dan juga kalau saudara lihat selanjutnya kita melihat di zaman daripada Nabi Samuel itu kemudian karena bangsa Israel itu kemudian meminta seorang raja, lalu Tuhan meluluskan, lalu diangkatlah Saul sebagai raja pertama daripada umat Israel. Nah, tapi kalau saya baca-baca di sini, waktu Saul menjadi raja, dia tidak ada inisiatif sama sekali untuk mengambil kembali daripada tabut perjanjian itu. Ya, mungkin dia menganggap tidak penting itu tabut perjanjian. Ya, tapi kalau saya lihat kembali kemudian di dalam 2 Samuel, ya, nah di sini muncullah orang yang namanya Daud, ya. Raja Daud, dan singkat saja setelah kemudian Saul meninggal, lalu kemudian Tuhan mengangkat Daud menggantikan Saul ini. Ya, singkat kata di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 di situ kita bisa membaca ya ini setelah Daud ya kemudian menjadi raja, ya, jadi dia mengambil alih ya pemerintahan dari Saul, kemudian dia yang menjadi raja. Lalu kalau saya baca di sini begitu dia menjadi raja, hal pertama yang dia lakukan yaitu itu bisa kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Ya, di situ dengan judul topik di sini tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ya, ini inisiatifnya dari Raja Daud. Ya, begitu dia memegang pemerintahan daripada bangsa Israel, hal pertama yang dia menginginkan supaya tabut perjanjian itu dibawa kembali ke Yerusalem. Ya, di dalam hal itu. Nah, itu nanti saudara bisa membaca kisahnya di sini bagaimana ya upaya daripada Raja Daud untuk membawa kembali tabut perjanjian itu. Lalu kalau kita lihat di dalam ayat 16, jadi 2 Samuel 6 ayat 16 dikatakan ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, jadi dibawa ya, diiringi, jadi diarak begitu. Lalu sempat ada awalnya ada sempat kendala, tetapi kemudian Raja Daud kemudian berinisiatif kembali untuk membawa ya merealisasikan tabut itu dipindahkan ke Yerusalem. Lalu dikatakan di sini ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikael anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud. Nah ini ya Raja Daud pada waktu itu dia saking sukacita ya, dia bergembira karena dia tahu ya, dia mengerti bahwa tabut perjanjian bukan hanya sekedar lambang. Tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran daripada Tuhan. Ya, dia merindukan ya. Kalau kita lihat-lihat memang dari masa kecilnya, masa mudanya, Daud itu sudah mempunyai suatu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Lalu dia juga dia paham juga bahwa tabut perjanjian itulah yang juga sangat menentukan kehadiran daripada Tuhan. Ya tentunya dia juga mempelajari ya tentang kitab Taurat itu, dan dia memahami bahwa
tabut perjanjian itu atas perintah Tuhan dibuat ya oleh Musa dan bangsa Israel, dan itu sebagai di mana tabut itu berada di dalam kemah Musa pada waktu itu, hadirat Tuhan ya selalu ada di atasnya. Jadi itu yang dia ini ya, karena itu dia berupaya, jadi dia sangat bergembira ya mendekati akan kota Daud ya atau kota Yerusalem. Saat itu dia menari-nari, melompat-lompat sampai dalam hal ini Mikal ya. Mikal ya. Mikal itu sebenarnya anak perempuan daripada Raja Saul yang sudah meninggal ya. Tapi kemudian ya dia beristri juga oleh Daud dalam hal ini. Nah, dia kita baca di sini bahwa Mikal itu mentertawakan dia ya, tapi dia tidak pusing. Dalam ayat 17 dikatakan tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah. Ya, jadi waktu itu belum ada bangunan khusus ya, belum ada bangunan khusus untuk menjadi tempat daripada tabut perjanjian itu. Dia cuma taruh di sebuah kemah dikatakan di sini, tapi tentunya bukan kemah Musa ya, karena kemah Musa lokasinya lain ya, di agak jauh di situ adalah di bukit Gibeon ya dikatakan di sana. Yang jelas tabut perjanjian yang dia sudah berhasil bawa pulang ini dikatakan diletakkan di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan ya, dan seterusnya saudara bisa membaca. Jadi itulah yang kemudian disebut sebagai kemah Daud ya. Jadi tidak ada ya, belum ada rumah permanen atau bangunan permanen untuk menempatkan tabut perjanjian, baru berupa kemah. Tapi kalau kita lihat tadi saya sempat membaca bagaimana ya kerinduan, memang Daud ini sangat selalu rindu. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 7 itu kita bisa melihat dikatakan dia masuk ya ke dalam kemah itu ya, di mana tabut perjanjian itu ada. Ya, dengan dalam ayat 18 2 Samuel pasal 7 ayat 18 katakan lalu masuklah Raja Daud ke dalam, jadi maksudnya ke dalam kemah di mana tabut perjanjian itu ada. Kemudian apa yang dia lakukan? Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini ya. Dari kita melihat jadi dia sedang berbicara ya kepada Tuhan yang hadir saat itu ya, di atas tabut perjanjian yang dia sudah bawa, yang dia tempatkan di sebuah kemah. Jadi nampak di sini memang Daud itu punya suatu hubungan yang sangat karib ya, sangat akrab ya. Dia sering berbicara sama seperti kita kalau berbicara dengan teman, dengan anggota keluarga dan lain sebagainya, seperti itu ya. Dia punya hubungan yang erat. Dan kita melihat di sini bahwa dia seperti yang kita kembali ya ke Mazmur tadi, Mazmur pasal 27. Jadi disitulah, ini setelah dia jadi raja ya. Jadi setelah dia jadi raja, walaupun dia baru menempatkan tabut perjanjian itu hanya di dalam sebuah kemah. Kalau saudara membaca juga selanjutnya ya di dalam kitab 2 Samuel itu, satu kali dia mengungkapkan kerinduan hatinya kepada Nabi Nathan waktu itu. Kerinduannya untuk membangun ya sebuah tempat permanen ya, sebuah bait untuk menjadi tempat permanen daripada tabut perjanjian itu ya. Itu ya, tadi nanti saudara bisa membaca terus lah ya di dalam 2 Samuel itu. Tapi kemudian Nabi Nathan itu mendapat pesan daripada Tuhan ya, bahwa sesungguhnya nanti yang akan membangun ya rumah itu, kan dia ngomong begini ya kepada Tuhan sebenarnya ya, di hadapan daripada Nabi Nathan, masa rumahku tempat tinggalnya sebagai seorang raja itu adalah di sebuah rumah yang terbuat dari kayu aras. Wah, itu kayu yang sangat mahal ya pada masa itu.
rumah dari raja-raja saja yang seperti itu. Masa dia bilang, aku tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut Allah ini hanya ditempatkan di kemah gitu. Jadi dia mengungkapkan dia ingin membangunkan sebuah tempat, tetapi kemudian Tuhan berpesan, ya Tuhan berpesan kepada melalui Nabi Nathan ini untuk disampaikan kepada Raja Daud bahwa yang akan membangunkan tempat nanti ya buat tabut perjanjian itu adalah anaknya yaitu Salomo ya. Nah, seperti itu memang sampai Raja Daud itu meninggal dunia lalu digantikan oleh anaknya Salomo, memang dia belum membangun. Memang seperti apa yang dikatakan, bukan dinubuatkan ya, pesan Tuhan melalui Nabi Nathan daripada Tuhan sendiri bahwa yang akan membangun sebuah tempat ataupun yang disebut rumah atau bait untuk khusus untuk tabut perjanjian itu adalah anaknya Raja Daud. Nah, seperti itu. Tapi walaupun ya selama pemerintahan Raja Daud tabut perjanjian itu belum ditempatkan ya, kalau menurut dia tempat yang belum layak lah, hanya di sebuah kemah. Tapi kalau kita lihat ya kisahnya juga di kitab Mazmur, nampaknya di sini Raja Daud itu sering ya masuk ke dalam kemah itu ya untuk apa? Ya untuk ketemu Tuhan. Ya, untuk masuk di dalam hadiratnya. Nah, itu yang kita baca di dalam Mazmur itu antara lain ya. Ada begitu banyak Mazmur yang menunjukkan Raja Daud itu begitu cinta ya, bukan rumahnya, bukan tempatnya, tapi sebenarnya dia begitu rindu, begitu mengasihi Tuhan yang ada pada waktu itu di kemah yang dibuat oleh Daud itu, di atas yang hadir, di atas tabut perjanjian itu. Ya, kita kembali ke dalam Mazmur 27. Nah, saudara, biarlah ini juga nanti menjadi suatu contoh, suatu keteladanan juga buat kita yang hidup pada masa kini. Ya, jadi kita melihat satu figur di dalam Alkitab ya, satu tokoh Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan dan dia tuh sampai mengatakan seperti yang kita temukan ya di dalam Mazmur 27 ini. Ya, kita kembali ke situ mulai dari ayat yang keempat ya, kita akan baca kalimat per kalimat. Nah, dia berkata begini di dalam ayat ini, ayat 4 ya, satu hal. Ya, dia tidak mengatakan dua hal atau tiga hal, satu aja. Satu hal dikatakan telah ku minta kepada Tuhan. Nah ini ya, coba kita koreksi juga, kita evaluasilah diri kita. Kalau kita berdoa ketemu Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang kita minta? Banyak macam ya, banyak hal lah, minta ini, minta itu, ya macam-macam lah ya. Kalau orang yang sudah dewasa mungkin, Tuhan aku mau minta uang, atau aku mau minta harta, aku kepengen punya rumah dan macam-macam. Kalau yang masih muda-muda mungkin yang belum punya jodoh bilang, Tuhan kasih aku apa, kalau dia cewek, cowok untuk menjadi pasangan hidupku, atau ya kalau dia seorang pria, seorang cowok, dia minta Tuhan beri aku seorang gadis yang paling cantik untuk menjadi pasangan hidupku. Macam-macam lah ya. Sejujurnya ya, kalau kita lihat apa sih sebenarnya kalau kita berdoa, kalau kita ketemu Tuhan, apa yang kita minta? Banyak sekali. Dan tidak ada, mungkin kalau sejujurnya tidak ada yang minta seperti yang Daud minta ini. Dia cuma bilang waktu ketemu Tuhan ya di dalam kemah Daud, di mana di mana tabut perjanjian itu ada, di mana Tuhan hadir, dia masuk ke situ, yang dia minta satu aja, Tuhan, satu hal saja. Aku enggak minta banyak-banyak. Dia juga enggak minta jabatan, ya dia sudah jadi raja, dia enggak minta juga harta kekayaan dan lain sebagainya. Dia yang minta di situ cuma satu, yaitu apa? Dia katakan satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Jadi satu hal itu yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya bagus dikata, one thing I have desired of the Lord. Ya, satu hal yang paling aku ingini dari Tuhan. Enggak ada yang macam-macam yang lain. Hanya satu. Apa itu? Yaitu
dan that will I seek, yang aku mau cari, ya. Jadi mencari itu artinya pokoknya sampai dapat lah. Ya, sesuatu yang dicari itu berarti satu hal yang paling penting lah, ya. Juga di dalam kehidupan, misalnya kita ya mungkin seorang ibu rumah tangga atau apa, kita mau masak, tiba-tiba pisau, ya, pisau yang biasanya kita pakai, ya, yang paling tajam untuk mengiris sayur atau bahan makanan dan lain sebagainya, tiba-tiba tidak tahu terselip di mana. Karena kita butuhkan, kita cari sampai ketemu. Ya itu, ya, yang memang benar-benar karena apa? Dicari karena kita butuhkan. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat ini bahwa yang paling dibutuhkan, yang paling dicari oleh Daud waktu itu adalah, ya, bukan yang lain, bukan harta, bukan uang, bukan yang lain-lainnya, ya, seperti itu, atau rumah bagus atau apa, tetapi yang dia cari, yang dia mau cari karena dia perlukan itu, yaitu dikatakan that I may dwell in the house of the Lord, yaitu supaya aku bisa tinggal, ya, dwell itu tinggal, bukan hanya bertamu. Nah, ini penting, saudara. Kadang-kala kita ini, ya, maksudnya ke rumah Tuhan bukan hanya gedung gereja, saudara, ya, tapi maksudnya ke dalam hadirat Tuhan, ketemu Tuhan. Ya, kadang-kala seperti orang bertamu saja, ya, say hello sama Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi, misalnya saudara berdoa, bangun tidur, selamat pagi Tuhan, ya, apa kabar, ya, cuman begitu basa-basi, lalu belum lagi karena jamnya sudah lambat, saudara harus mungkin pergi ke kantor atau pergi bekerja, saudara sudah cepat aja, ya, tidak ada suatu percakapan yang intim dengan Tuhan. Ya, hanya begitu saja. Jadi kadang-kala, ya Tuhan apa kabar, ya gitu saja, ya, hanya seperti kita cuman singgah saja. Tapi ini dikatakan, Daud mengatakan that I may dwell in the house of the Lord, supaya aku bisa tinggal, bertempat tinggal di situ. Jadi beda, ya, bertempat tinggal, diam, ya, di rumah Tuhan dengan hanya sekedar bertamu. Tapi yang dia katakan di sini juga di dalam bahasa Indonesianya kan jelas sekali. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, yang paling saya butuhkan, yang paling saya ingini, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Padahal saudara, dia kan waktu itu punya rumah sendiri. Yang tadi dia bilang bahwa rumahnya terbuat dari kayu aras. Tapi dia sering datang ke kemah itu di mana tabut perjanjian itu ada dan sekaligus di mana Tuhan ada. Dia sering datang di situ. Padahal ada rumahnya sendiri, saudara, ya. Jadi kita melihat di sini kerinduan yang sangat mendalam, kebutuhan yang sangat mendalam, ya, bukan uang, bukan harta, bukan material, ya, hal-hal jasmani, tapi yang dia pertama-tama hal yang paling dia perlukan, yang dia paling butuhkan, yang dia paling ingini adalah berdiam di rumah Tuhan. Lalu selanjutnya ini mengagetkan kita, saudara, berdiam di rumah Tuhan apakah sesekali, ya, seminggu sekali atau satu kali sehari atau apa? Tidak, dia mengatakan lebih lanjut, dikatakan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu dikata all the days of my life, yaitu di setiap, ya, di dalam setiap hari-hari kehidupanku. Nah, apakah kita seperti itu, saudara? Ya, kadang-kala kita mau beribadah saja, ya, mau ketemu Tuhan, ya lah cukup seminggu sekali. Kayak hari ini, ya, hari Minggu kita ketemu Tuhan, kita beribadah. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apa yang saudara? Saudara pergi kemana? Apakah saudara pergi ke rumah Tuhan juga? Maksudnya bukan ya, sekarang masalahnya, ya, kita mungkin buat saudara-saudara yang ada tempat ibadah, ya, kita belum bisa, ya, beribadah di gereja, ya, maksudnya di gedung gereja, ya, oleh karena masa pandemi itu. Tetapi yang paling penting di sini, apakah setiap hari kita ketemu Tuhan? Apakah setiap hari kita ini mencari Tuhan? Ataukah hanya hari Minggu saja? Ya, atau hari yang free, ya, buat PNS misalnya pada hari Sabtu libur, ya, seperti itu. Tapi kalau Daud
Loh, Daud ini bukan orang nganggur, saudara. Kalau kita lihat jabatannya waktu itu, dia adalah seorang raja. Waduh, mengepalai ya suatu bangsa, mengepalai banyak orang. Dia juga raja yang selalu ada di dalam medan peperangan. Ya banyak sekali lah tugasnya, ya seperti itu. Tapi dikatakan di dalam setiap hari-hari kehidupannya, dia katakan ya, yang aku ingin mencari, aku ingin ketemu Tuhan. Itu yang menjadi prioritas utama daripada kehidupannya, di samping ya tugas-tugasnya atau kewajiban-kewajibannya, yaitu dia harus dulu ketemu Tuhan, dia harus mencari Tuhan, dia harus rindu untuk ketemu, berbincang-bincang, ya ngobrol lah ya dengan Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan. Itu bisa kita lihat juga di dalam ayat kitab-kitab Mazmur yang lain. Ya, dia sering juga meminta petunjuk Tuhan, meminta supaya Tuhan menuntun dia langkah-langkah hidupnya supaya ditunjukkan kepada dia dan lain sebagainya. Nah, ini dia lakukan setiap hari sepanjang kehidupannya. All the days of my life. Ya, setiap hari dalam kehidupanku. Dia selalu mencari Tuhan, ya. Dan kalau bisa ini, kalau dia tidak ada tugas untuk harus berperang dan lain sebagainya, kalau bisa itu dia terus-terusan, saudara, di dalam kemah Tuhan itu, ya. Dan terus-terusan di situ menikmati akan kehadiran Tuhan. Nah, itu yang dia katakan di dalam ayat yang keempat. Nah, ini seperti dikatakan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati. Nah ini, saudara, kata menikmati. Nah ini apakah kita juga alami dalam hidup ini? Atau kalau kita ketemu Tuhan mau doa, cepet-cepet aja lah, amin, ya selesai, lalu kita lari. Ya, lari pergi, sibuk bikin ini dan itu dan lain sebagainya. Apakah kita bisa seperti Raja Daud seperti ini, ya, menikmati. Nah, kata menikmati itu pasti lama, saudara, enggak hanya sebentar-sebentar. Ya, menikmati pertemuannya dengan Tuhan ini. Nah, ini pasti tidak ada tergesa-gesa, saudara, ya. Tapi menikmati itu kalau bisa berlama-lama lah. Ya, seperti ini. Nah, ini yang Daud katakan, yang Raja Daud katakan di dalam ayat yang keempat ini. Lalu selanjutnya, dalam ayat-ayat selanjutnya kalau saya renungkan, ya, di sini juga ada satu ayat pembanding, ya, beberapa ayat pembanding dari ayat yang Mazmur pasal 27 ayat yang keempat ini. Seperti tadi yang dia katakan, satu hal telah ku minta, ya, dalam bahasa Inggrisnya, that I desire, ya, yang aku rindukan, yang aku sangat ingini. Nah, persis di sebelahnya di sini kalau saudara membuka Alkitab saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-8, di sini kembali, ya, Raja Daud berkata begini, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Waduh, ya, ini ada cinta, ya, ini sama setara tadi. Ya, aku ingin, itulah yang ku ingini. Satu hal saja yang aku ingini. Kalau di sini dalam ayat Mazmur 26 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Cinta. Nah, inilah saudara. Ya, sama di dalam kehidupan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, ya, kita akan pastilah, ya, apalagi muda-mudi, ya, yang baru maksudnya ya istilahnya jatuh cinta, apalagi rasa-rasanya kalau boleh, ya orang bilang seperti perangko yang lengket, ya, dengan ini. Pokoknya kalau bisa itu enggak lepas gitu. Kalau misalnya ya karena dia harus kerja atau dia harus mungkin tugas ke lapangan dan lain sebagainya, rasa-rasanya kapan bisa ketemu lagi, ya, seperti itu. Itu namanya cinta, saudara. Nah, itu cinta antar manusia, ya, tetapi apakah kita juga mengalami, ya, kita cinta seperti itu dengan Tuhan? Ya, rasa-rasanya ya kita punya kesibukan, kita punya tugas-tugas, tapi rasa-rasanya kalau sudah selesai itu apa, ya, ketemu Tuhan lagi. Ya, pengen ketemu Tuhan, pengen ngobrol dengan Tuhan. Ya, seperti yang dia ungkapkan di dalam ayat 8,
Mazmur pasal 27 ini. Ya, jadi dan ini tadi dilakukan setiap hari kehidupannya, sepanjang umur kehidupannya non-stop itu dia lakukan. Di antara kesibukannya, di antara tugas-tugasnya, begitu dia sempat dia pergi itu tadi ya, walaupun itu bentuknya masih kemah, tapi di situ di mana ada tabut perjanjian, di situ Tuhan hadir, dia masuk ke situ. Nah ini, dia pengen ketemu Tuhan. Dia pengen bicara kepada Tuhan, menikmati akan kehadirannya, ya, menikmati akan cintanya dan sebagainya. Ini yang Daud, ya, kita melihat yang ada di dalam kehidupan Daud. Dan kalau saudara lihat ya di dalam Kisah Para Rasul, saudara, di situ ada ungkapan ya daripada Tuhan. Disebut juga soal si Raja Daud ini. Dan apa yang Tuhan katakan di sini di dalam Kisah Para Rasul tadi saya lihat ya. Nah, di sini Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ya, ayat yang ke-22. Saya coba lihat ini siapa ya yang menyatakan itu. Nah, ini ditulis oleh Rasul Rasul Paulus ya. Dia salah satunya dia mengatakan begini. Di dalam ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, nah ini ya perhatikan. Tentang Daud Allah telah menyatakan, ini yang Allah bicara ya soal tentang Daud ini. Allah mengatakan begini, aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Ini Tuhan yang bicara. Ya, aku ketemu satu orang nih, ya, yaitu Daud bin Isai. Ini orang dia bilangkan itu berkenan di hatiku. Kata berkenan itu artinya yang menyukakan, yang menyenangkan hatiku. Ini keluar dari mulut Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang bicara dan ini dituliskan oleh Rasul Paulus ya di dalam di dalam ayat ini ya, bahwa si Raja Daud ini ya, Daud ini adalah orang yang betul-betul menyenangkan, berkenan, menyenangkan akan hati Tuhan. Kenapa dikatakan ini alasannya? Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi saudara, kita bisa berkesimpulan dengan membaca apa yang tadi dicetuskan di dalam Mazmur-Mazmurnya ini, bahwa dia adalah seseorang yang sangat mencintai, yang sangat merindukan. Begitu dia ada kesempatan, dia langsung masuk ke dalam rumah Tuhan, di mana Tuhan hadir. Ya, walaupun itu masih berbentuk kemah, tapi dia kayaknya mau cepat-cepat ketemu Tuhan. Nah, seperti itu. Dan inilah yang dikatakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dia melakukan seperti itu, hal itu mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, masuk ke dalam rumah Tuhan, dia minta dari Tuhan, satu aja Tuhan, ya aku ingini supaya aku ini bisa tinggal di dalam rumah Tuhan. Kalau bisa itu sepanjang umur hidupku, di setiap hari kehidupanku. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengatakan itulah yang aku kehendaki. Nah, saya percaya saudara di dalam masa kini ya, seperti yang kita sedang hidupi, inilah ya, kalau saudara betul-betul adalah seseorang yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lakukan hal ini. Ya, kita katakan Tuhan, aku nggak pengen apa-apa. Ya, satu aja yang aku minta, kalau boleh Tuhan. Ya, kalau bisa Tuhan, aku ini kalau bisa ya. Sepanjang umur kehidupanku, aku ingin untuk tinggal di rumah Tuhan. Maksudnya di dalam hadirat Tuhan. Ya, bukan rumah Tuhan lalu kita ya gedung gereja kita kan lagi sedang dibangun, bukan maksudnya masuk di gereja terus, saudara. Bisa saja ada sebuah gedung tapi nggak ada Tuhan di situ, bisa saja. Tetapi kita mengucap syukur dengan khususnya buat kita yang hidup di dalam masa perjanjian baru ini, bahwa ternyata Tuhan bukan hanya hadir di dalam himpunan ya daripada orang percaya seperti ya dia sering katakan 2-3 orang saja berkumpul di dalam namaku, aku hadir ya di dalam himpunan
ya. Tetapi dia juga kalau kita lihat setelah dia setelah dia menjadi kurban ya penebus kesalahan seisi dunia, dia wafat di atas kayu salib, dia mati dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Dan kita lihat di situ bahwa ya setelah dia 40 hari kemudian ya setelah bangkit dia naik ke surga, tapi bukan hanya dia di surga, tetapi dia juga berkata seperti yang kita temukan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dia berkata begini, ya, itu pasti saudara sudah hafal ayat itu, sudah banyak dengar, di mana Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, kalau ada orang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Nah, di sini nampak bahwa Tuhan itu ingin juga bertempat tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Yaitu bagaimana caranya dia bisa masuk rumahnya. Dia bukan hanya mau duduk-duduk di surga sana di sebelah kanan Allah Bapa, ya lihat-lihat kita yang ada di dalam dunia, tapi dia juga ternyata ingin bertempat tinggal. Ya, kalau dulu pada masa perjanjian lama dia tinggal di sebuah kemah, di sebuah tabernakel, di sebuah bait Allah, tapi sekarang ya di dalam perjanjian baru maksud saya dia mau tinggal di dalam hati, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya dan merindukan supaya dia masuk dalam hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah, karena roh Allah tinggal di dalam diri kita. Roh Tuhan tinggal. Jadi kita berbahagia loh saudara. Ya, kita tidak tergantung kepada bangunan fisikal sebenarnya. Ya, bahwa kita bisa ketemu Tuhan hanya misalnya di gedung gereja, no. Sekarang dengan dia bertempat tinggal kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan membuka pintu hatinya, dia bertempat tinggal di dalam sini, saudara. Setiap saat, mau pagi, siang, malam, tengah malam pun, saudara kalau mau ketemu Tuhan, saudara bisa langsung karena dia ada di sini, sangat dekat. Kita nggak usah berteriak-teriak jauh di sana menembus langit biru di sana di mana Tuhan ada di sorga. Ya, kita berbisik saja Tuhan sudah ada di sini. Ya, kita bisa bercakap-cakap dan menikmati kehadiran di mana saja, mau di rumah atau mungkin saudara lagi duduk-duduk di taman misalnya. Ya, karena dia ada di dalam diri saudara. Saudara dimanapun saudara bisa masuk ke dalam rumahnya, yaitu rumahnya itu mana? Diri saudara ini, saudara. Saudara bisa langsung berbicara, saudara bisa bercakap-cakap dengan dia, ya seperti ini. Anytime ya, kalau sebenarnya kalau kita renungkan ya, kalau Daud pada zamannya Daud, dia kan mesti keluar dari rumahnya sendiri pas masuk di dalam kemah di mana tabut perjanjian itu ada untuk ketemu Tuhan. Tapi kalau kita anytime, setiap saat, setiap jam, setiap menit kita bisa ketemu Tuhan. Ya, karena tubuh kita ini adalah baitnya, rumahnya, luar biasa. Yang penting di sini, apakah kita juga punya kerinduan yang mendalam, desire, ya, cinta untuk ketemu Tuhan. Ya, yang dekat di sini, saudara. Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan barang siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Wih, luar biasa. Roh kita, roh baru kita dengan rohnya jadi satu. Wah, sudah enggak usah kemana-mana sebenarnya saudara. Di mana saja saudara berada, jadi ya enggak usah juga sedih hati. Waduh, kapan ya? Orang-orang bertanya, kapan ya kita bisa beribadah? Di gereja misalnya, loh saudara di sini nih loh saudara rumahnya, walaupun saudara harus stay at home ya, ditinggal di rumah, tapi ada Tuhan gitu loh. Ya, kita tidak terpisah dengan Tuhan. Setiap saat, setiap hari ya kita bisa bercengkrama dengan Tuhan. Ya, berbicara, berbincang-bincang, menikmati kehadirannya. Ada ya seperti itu. Lalu kalau kita lanjutkan ya, kita kembali ke Mazmur 27. Nah, sekarang apa ya boleh dikatakan orang yang punya kerinduan kayak Daud ini senantiasa ketemu Tuhan, senantiasa
bisa berada dekat dengan Tuhan, itu apa sih anunya? Hasilnya apa? Apakah ada dampaknya? Nah, kita akan membaca lebih lanjut di dalam ayat 5 dan seterusnya. Di situ kita bisa melihat dan ini betul-betul dialami oleh Daud. Daud sudah mengalaminya. Ya, kenapa? Di sini kita melihat ini rahasianya. Kenapa dia begitu rindu, begitu dia cari, ya, begitu dia rindukan sangat mendalam untuk bisa ketemu Tuhan. Ya, kalau bisa itu setiap saat di hari-hari kehidupannya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Jadi saudara, apalagi kita yang sedang hidup, wah kalau saya katakan ini, banyak sekali bahaya yang mengelilingi kita, ya mungkin bukan hanya bahaya dari orang-orang jahat, ya sewaktu-waktu mungkin bisa melakukan kejahatan terhadap kita, ya tetapi ya ini apa yang kita sedang alami ini saudara, adanya pandemi lah, wabah lah, katanya nanti akan ada strain ini, strain itu saudara. Nah ini dikatakan kita perlu, ya ini yang sebenarnya kalau saudara mengerti akan Mazmur 27, saat-saat seperti inilah kita butuh betul-betul berdiam senantiasa seumur hidup kita, diam di dalam rumah Tuhan. Maksudnya untuk tetap bersekutu erat dengan Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Ya, kalau ada di antara pemirsa saat ini ya atau yang mengikuti akan streaming ini, kalau saudara mungkin mendengar ini lalu saudara katakan, aku ingin supaya Tuhan itu diam di dalam hidup saya, supaya hidupku, tubuhku ini menjadi rumahnya, tempat kediamannya. Mari saudara, ya dia juga suka sekali, dia juga sangat merindukan sebenarnya untuk juga boleh masuk ya di dalam hati, di dalam hidup saudara-saudara siapapun yang saat ini mendengarkan ya akan firman ini. Mari kalau engkau merasa kok saya kosong ya, saya belum ada Tuhan Yesus, mari buka hati saat ini juga ya. Wahyu 3 ya ayat yang ke-20 di situ Tuhan sudah menjanjikan kalau ada orang yang membukakan pintu. Ya, saudara simpel saja, saudara mari sambil saudara mendengar, saudara duduk mengikuti akan streaming ini, buka hatimu, katakan Tuhan Yesus, ya masuklah, aku buka hatiku, aku butuh engkau, aku ingin seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Ya, aku ingin kalau boleh Tuhan setiap hari kehidupanku, aku boleh ada dekat dengan engkau, aku boleh senantiasa berbincang-bincang dan bersekutu dengan engkau. Masuklah Tuhan, hadirlah, aku buka hatiku saat ini. Pintu hidupku masuklah. Dan seperti saudara mengatakan begitu, seperti apa yang dia janjikan dalam Wahyu 3:20, dia hadir di dalam hidupmu. Dan dia siap untuk senantiasa bersekutu dengan saudara. Kapanpun saudara merindukan, ya setiap hari pun, setiap jam pun ya, dia juga akan siap untuk boleh berbincang-bincang dengan saudara, bersekutu, berkomunikasi dengan saudara, menuntun dan lain sebagainya. Ada begitu banyak karya daripada Tuhan yang kita cari ini. Nah itu tadi satu ya, tadi di dalam ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pondoknya, rumahnya, baitnya, saudara ya. 1 Korintus 3. Ayat yang ke-16, tubuhmu adalah bait Allah, adalah rumahnya, pondoknya. Roh Tuhan tinggal di dalam dirimu. Dan roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita ini, ya bukan lalu dia cuma duduk-duduk di situ, enggak ngapa-ngapain. Ini dia juga akan melakukan. Ia melindungi, ya, ia akan melindungi kita di dalam pondoknya. Dia melindungi kita. Ya, jadi saudara sebenarnya kalau mengerti begitu saudara usah takut, saudara. Tidak perlu takut. Walaupun ada ini dan itu adalah virus ini, nanti ada lagi virus model ini, model itu, enggak usah takut, saudara. Kalau engkau punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, kau selalu ada di dalam baitnya, menyatu dengan Dia. Saudara, dikatakan salah satu karyanya, Dia melindungi engkau. Ya, dia melindungi kita semua. Dari apa? Ya ini termasuk melindungi kita dari virus-virus ini, penyakit, celaka, apa saja saudara. Ya bencana. Ya ini bencana-bencana juga banyak. Ya mari punyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya kalau boleh saudara seperti ini, kalau boleh di setiap hari kehidupanmu,
engkau berada di dalam rumahnya, ketemu Tuhan. Dan ini saudara akan mengalami ya perlindungan Tuhan. Ini mirip dengan apa yang dikatakan juga di Mazmur 91. Saudara, wah ini sudah sering ya. Tapi enggak apa-apalah kita lihat sebentar sebagai perbandingannya. Tapi nanti saudara boleh baca sendiri dalam Mazmur pasal 91 ini judulnya adalah dalam lindungan Allah. Macam-macam lah di sini dirinci, dilindungi dari apa aja. Ya. Antara lain ya kalau kita lihat, wah ini dikatakan dia ayat-ayat 3 contohnya ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya ya. Dia digambarkan seperti seekor induk burung ya, yang menutupi, melindungi kita dengan kepak sayapnya. Dikatakan ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5 ini ya, melindungi dari apa? Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya ini panah-panah iblis ya, kejahatan apa saja. Bisa juga misalnya ancaman-ancaman kejahatan ya seperti pencuri lah, perampok lah ya, yang banyak juga pada waktu-waktu seperti ini. Kemudian ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, seperti ini yang sedang ya berlangsung di mana-mana di seluruh Indonesia ya, penyakit menular ya, pandemi seperti ini. Gak usah takut saudara ya, ada jaminan perlindungan Tuhan. Nah tetapi terhadap siapa saudara ya, di dalam ayat yang kalau ayat 7 ini ya, dikatakan walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, dan seterusnya macam-macam. Ini perlindungan dari mara bahaya ya, dari penyakit menular ya, dan macam-macam ya, termasuk saya percaya juga terhadap bencana dan lain sebagainya. Tapi nanti saudara bisa membaca ada malapetaka juga ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya ada jaminan, ada peran daripada malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, dimanapun engkau berada, mungkin engkau sedang menjalankan tugas, saudara harus pergi ke daerah-daerah tertentu misalnya, di situ ada perlindungan Tuhan. Di mana engkau berada, ya, engkau akan dilindungi Tuhan. Gak usah takut saudara. Nah tetapi ada syaratnya. Syaratnya ini adalah sebenarnya di ayat 14, sama dengan di Mazmur itu. Dalam ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tapi kuncinya itu ada di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Melekat. Nah ini kita bisa melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan itu gimana ya, ini tadi. Seperti yang Daud tadi katakan, setiap hari kehidupanku Tuhan hanya satu hal aja yang aku inginkan. Diam di dalam rumah Tuhan. Ada lagi saudara ya, ada beberapa ayat yang pembanding lainnya, ya ini dari Daud semua. Mazmur 84, nah ini yang ada nyanyiannya ya. Mazmur 84 ayat yang ke-11, ini dari Daud juga kalau saya baca ya. Kalau tadi Mazmur 91, dan jadi dia sudah bisa di dalam Mazmurnya dia menyatakan jaminan-jaminan apa sih kalau hati kita melekat, kita erat, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, selalu berdiam di dalam rumahnya, bersekutu dengan Tuhan, apakah itu sia-sia? Tidak, saudara. Semua itu akan menghasilkan jaminan.
di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ini sedang hidup di masa-masa sulit sekalipun, bukan hanya soal wabah, soal sakit penyakit yang tapi juga berdampak ekonomi dan lain sebagainya. Saudara percaya, kalau engkau melekat erat dengan Tuhan, engkau selalu mempunyai kerinduan untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, selalu punya desire, keinginan untuk ketemu Tuhan di setiap hari-hari kehidupanmu. Ada jaminan, saudara gak perlu khawatir. Ya, apapun yang terjadi, mau bencana yang fisikal atau bencana yang terselubung dan lain sebagainya, saudara ada jaminan perlindungan Tuhan. Ya. Dan ini tadi ya Mazmur pasal 84 ya, ayat yang ke-11. Nah ini ya yang ada lagunya nih. Sebab lebih baik, ini kalau saudara lihat, ini bukan Daud ya, tapi dikatakan di sini Mazmur Bani Korah ya. Dikatakan begini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, biar itu cuma pelataran itu kan belum masuk di dalam rumah, biar itu di serambinya saja. Tetapi radiasi hadirat Tuhan itu sudah bisa dialami, saudara. Ya seperti yang Bani Korah katakan di sini, lebih baik 1 hari saja bisa di pelataran Tuhan, dikatakan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu. Nah ini masih di dalam pintu rumah ya, dikatakan di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah seperti ini ya. Jadi secara ini kita lihat ya, bukan hanya pada Daud ya, Bani Korah juga mempunyai sikap hati yang juga seperti itu. Ya pasti ini karena mungkin juga mereka melihat bagaimana keteladanan daripada rajanya dalam hal ini Daud, yang selalu dia walaupun punya rumah sendiri, tetapi dia selalu pergi ke kemah itu ngapain? Cari Tuhan, saudara. Karena di situ ada tabut perjanjian, di situ Tuhan hadir. Makanya dia selalu pengen, kalau bisa sepanjang hari kehidupanku, ya setiap hari kehidupanku aku pengen ketemu Tuhan. Dia pergi ke kemah, ya yang disebut dengan kemah Daud. Untuk apa? Ya, nggak bosan kah? Setiap hari, saudara. Ya kalau dia punya waktu yang luang, dia langsung masuk ke dalam kemah tersebut untuk hanya satu kerinduannya, ketemu Tuhan saja dan mengalami Tuhan. Nah ini ya, nah begitupun juga ya seperti apa yang Bani Korah katakan di dalam Mazmurnya ini. Ya, kalau boleh, walaupun itu cuma 1 hari saja, biar itu di pelataran daripada rumah Tuhan. Ya, itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ini, tapi bagaimana ya, jujurlah kita akan evaluasi diri kita, saudara lebih suka mana? Di rumah Tuhan atau di rumah lain, di rumah makan, ya restoran, ya kafe ini dan itu. Apakah saudara suka nongkrong di situ? Atau nongkrong sama Tuhan, saudara. Ya jujur ya, kalau kita lihat ya itu saudara yang ya Tuhan tahulah mana yang saudara lebih suka. Ya nongkrong di rumah Tuhan atau nongkrong di rumah makan atau kafe atau rumah apalah. Ya macam-macam rumah ini sekarang banyak, saudara. Ya ada lagi rumah-rumah yang tidak baik lah. Ya seperti itu. Tempat karaoke kah, apalah ya rumah hiburan. Ya, saudara kalau saudara bisa masuk ke dalam rumah Tuhan di mana Tuhan hadir, itu sudah memberikan kepuasan di atas semuanya. Ya. Yang penting motivasinya juga harus benar, jangan juga nanti kalau aku masuk rumah Tuhan atau aku berdoa misalnya nanti supaya aku dapat jaminan, bukan itu. Saudara tidak minta pun, saudara ya. Seperti Daud ini, ya dia tidak minta nanti bakal harus dilindungi, dibela dari bencana, malapetaka dan lain sebagainya, enggak. Ya, yang penting pokoknya dia melekat aja, dia ingin dekat aja sama Tuhan. Dan yang dia saksikan seperti itu ketika dia dekat, ternyata ada jaminan-jaminan Tuhan. Termasuk di sini adalah perlindungan, ya. Kembali ke Mazmur pasal 27 tadi dikatakan sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya dan pada waktu bahaya. Ya bahaya apa saja, saudara, mau bahaya penyakit kah, bahaya ancaman ekonomi atau yang lain-lainnya, bencana-bencana, saudara nggak usah takut kalau saudara dekat dengan Tuhan, ada jaminan. Ya. Kemudian ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dan kalau saudara ya
Tuhan bisa menutupi, saudara. Ya, mungkin ada ancaman, ada orang jahat mau cari kita misalnya. Saya membaca suatu kesaksian yang sangat bagus ya. Itu sudah lama sekali kejadiannya. Itu dari Corrie ten Boom. Ya, dia seorang, kalau tidak salah, berkebangsaan Belanda. Pada waktu itu dia punya kerinduan. Corrie ten Boom ini melindungi ini loh, orang-orang waktu itu, orang-orang Yahudi yang waktu diancam oleh Nazi, dibunuh ya, dengan gas beracun itu sampai 6 juta kalau tidak salah. Pas dia ada juga membantu mereka ini untuk menyelamatkan mereka, tapi kemudian ketahuan dan akhirnya dia juga menjadi incaran. Waktu itu dia mengalami sama ya, diperlakukan sama. Ya, ada yang ditelanjangin dan lain sebagainya, tapi dia berbaris itu tentara Nazi itu, saudara, enggak seakan-akan dia dilewati, ya, dia seperti tentara itu tidak melihat dia, padahal dia ada di barisan itu. Nah, dia mengutip ayat ini, ya, jadi musuhnya saja tidak melihat dia. Ada suatu, ini perlindungan supranatural, saudara, orang fisikal dia ada di situ, tapi seakan-akan tentara itu tidak melihat, saudara. Jadi dia cuma lewatin aja dia. Waktu itu. Nah ini ya, dan masih banyak lagi kesaksian yang seperti ini. Ya, ketika musuh-musuh mengancam seperti tidak lihat ya, seperti itu. Nah kalau saya ingat itu di pihak kegelapan juga ada itu ilmu ngilang itu. Ya mirip seperti itu, tapi Tuhan juga punya, saudara ya. Tiba-tiba saudara tidak bisa terlihat oleh musuh, ya, seperti itu, musuh tidak bisa lihat padahal saudara ada di situ. Tapi mereka tidak bisa lihat saudara gitu loh. Nah ini yang pihak kegelapan kan cuma niru-niru saja, saudara. Padahal Tuhan juga punya suatu tindakan supranatural seperti itu. Diperuntukkan untuk orang-orang yang mencintai Tuhan, yang selalu rindu, yang melekat erat dengan Tuhan, yang selalu keinginannya adalah mencari akan hadirat Tuhan, berdiam senantiasa di dalam rumah Tuhan. Ya, ada perlindungan khusus, ada jaminan khusus, antara lain seperti itu. Ia menyembunyikan kita di dalam persembunyian di kemahnya. Kemudian apa lagi? Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya. Nah ini gambarannya seperti ini terjadi, misalnya banjir bandang ya, atau apa namanya ini, orang kan lari ke tempat tinggi toh untuk mencari, untuk supaya bisa selamat. Ya, contoh seperti waktu 2018 kita ditimpa dengan tsunami, lalu kemana orang lari? Kan lari semua, yang khususnya yang ada di pinggir pantai atau yang rumahnya dekat pantai, larilah ke atas ya, ke bagian atas. Seperti itu. Dan mereka tinggal di situ. Tapi saudara, buat ya kita yang sungguh, yang senantiasa punya kerinduan untuk senantiasa ya dikatakan tinggal di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, selalu ingin bertemu dengan Tuhan, ada perlindungan juga seperti ini. Dia akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Ya, maksudnya bukan hanya di dalam hal itu, tapi intinya menyelamatkan kita. Ya, sehingga kita tidak ditimpa dengan apa-apa yang terjadi di dalam dunia di sini. Kemudian juga yang ayat yang ke-6. Dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Jadi saudara, kita memang sekarang kita tahu ya, mungkin kita tidak mengalami ya serangan musuh-musuh secara fisikal, tetapi kita tahu musuh kita yang sesungguhnya. Seperti dalam Efesus 6 katakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita ini adalah ya di dalam kerajaan gelap yang terdiri dari pemerintah penguasa, maksudnya pemerintah kegelapan ya, penguasa penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat ya, yang begitu banyak. Ditambah lagi Wahyu pasal 12 ya, nyatakan ayat 12 dikatakan bahwa di hari-hari terakhir seperti yang kita sedang hidupi di dalamnya, bahwa dikatakan iblis telah turun dengan geramnya yang amat dahsyat karena dia tahu waktunya sudah singkat. Ya inilah kita sedang berada di waktu-waktu ini, saudara. Ada begitu banyak musuh, mungkin bukan musuh yang fisikal, bukan manusia, ya, tetapi musuh-musuh kegelapan ini yang bisa mengganggu kita ya secara langsung atau juga mengendalikan orang-orang sekitar kita untuk melakukan kejahatan ya, sehingga hidup kita ini terancam. Pas musuh-musuh apalagi ya, segala sakit penyakit itu juga musuh kita. Tapi saudara-saudara tidak usah tertunduk lesu dengan segala hal yang terjadi
ya di dalam kondisi-kondisi dunia pada saat ini, tapi saudara bisa dengan kepala tetap tegak, ya, dengan mengangkat kepala, kita mengangkat kepada apa? Kepada Tuhan, ya, yang empunya segala langit dan bumi, yang pegang segala otoritas. Saudara tidak perlu takut dengan segala bahaya yang mengancam, ya, baik itu musuh-musuh fisikal ataupun musuh-musuh yang spiritual, ya. Dan juga kalau saya perhatikan saudara di dalam pelayanan begitu banyak sekarang ini yang namanya apa itu ya, kuasa-kuasa santet, guna-guna. Sudah berapa hari ini ya ada di telepon saya tentang ini, saya tanya sakit apa, saya pikir COVID lagi. Enggak, dia bilang enggak tahu ini Bu, sakit apa ini ya. Macam-macam seperti sudah kalau yang kayak begitu enggak usah takut. Ayo kita berdoa. Ya, COVID pun juga enggak usah takut sebenarnya. Tapi penyakit yang merupakan rekayasa dari kegelapan juga enggak usah takut juga. Ya, kita enggak usah tertunduk, ya, ketakutan. Tapi kita bisa mengangkat kepala kita memandang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Kemudian di dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Walaupun saudara di luar sana begitu banyak sikon yang menakutkan, tapi kita kan enggak perlu. Kita bisa dengan bebas ya, kita enggak ketakutan seperti itu, tapi kita bisa menyanyi ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti itu. Ya, hati kita tenang karena kita percaya kita ada di dalam naungan kepak daripada Tuhan. Perlindungan, kita dibungkus dengan Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa tetap menyembah Tuhan, ya, praise and worship, kita bisa tetap menyanyi bersukacita. Walaupun ya biasanya orang kalau ketakutan sudah bisa nyanyi, saudara ya. Apalagi mau memuji menyembah Tuhan, berdoa aja kadang-kala sudah saking gemeteran sudah bisa berdoa, saudara. Tapi ya, kita tidak akan mengalami seperti itu. Ya, buat orang-orang yang sungguh-sungguh kerinduan hatinya adalah senantiasa terus-menerus berada di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat daripada Tuhan seumur hidupnya. Nah ini dia bisa tetap ya maksudnya beribadah baik secara langsung ya dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. 7 dikatakan ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Itu yang firman Tuhan katakan, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Nah ini ya, dia mendengarkan apa yang Tuhan, suara Tuhan yang mengatakan carilah wajahku, dan dia lakukan. Dia senantiasa mencari wajah Tuhan. Maksudnya mencari Tuhan sama dengan dia pengen ketemu Tuhan. Ya, sampai dia berhadapan dengan Tuhan. Kemudian jaminan apa lagi? Ayat 10 ya, saya lompat. Dia berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah ini dia kalau saya baca ayat ini dia sedikit feedback ya, maksudnya mengingat tentang masa remajanya ya. Masa kecilnya lah, masa kecil, masa remajanya itu saudara bisa membaca juga ya di kitab Samuel ya, pasal 1 ya, ketika Tuhan menyuruh Nabi Samuel waktu itu untuk mengurapi anak Isai ya, di mana Tuhan memerintahkan itu urapi, itu ada anaknya yang akan menjadi apa namanya, aku akan angkat menjadi raja. Waktu itu Tuhan tidak sebutkan ya kepada Nabi Samuel ini anak yang mana. Rupanya Nabi Isai itu punya anak 8 ya. Nah yang heran, saya tadi sempat membaca 7 anaknya ya, laki-laki semua, 7 anaknya itu berdiam di dalam rumah bapaknya. Cuman anak yang terakhir ya, anak yang terakhir dia itu Daud ini masih kecil, saudara, mungkin dia masih remaja ya. Kalau ada yang mengatakan dia waktu itu usia 17 tahun. Ya. Apa yang dia dikatakan, dia mengembalakan kambing domba ayahnya ini yang cuma 2-3 ekor di padang. Ya, padang ini kalau tinggal di padang itu seperti pengakuan Musa juga, pengakuan daripada Daud waktu menghadapi Filistin. Aku enggak takut lah sama itu Goliat itu. Ya, dia kata aku ini sudah ngadepin di situ waktu aku mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor dari kambing domba papaku itu, aku hari-hari ketemu binatang buas, beruang apa semua. Tapi dia katakan semuanya aku binasakan di dalam nama Tuhan.
Ya, bilang gitu. Jadi dia tidak takut, tidak ada takutnya sama sekali ketika dia menghadapi Goliat yang tinggi besar seperti itu. Sementara waktu itu tentara Israel kan pada lari semua, sembunyi. Ketika Goliat sudah muncul, takut semua. Tapi Daud nggak ada takutnya. Kenapa? Ya, dia juga mengalami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi walaupun dia itu sebenarnya itu tersingkir, saudara. Kalau saya baca-baca. Karena waktu Nabi Samuel ini disuruh ngurapin Tuhan, 7 anaknya itu kan satu persatu disuruh menghadap, ya. Siapa itu yang dari anak pertama, anak kedua, tapi Tuhan bilang bukan itu. Terus kemudian anak kedua bukan, anak ketiga, 4, 5, 6, 7, ya. Bukan, Tuhan bilang bukan itu. Pas dia tanya, masih ada anak lagi? Oh, bapaknya bilang gitu. Oh, ada. Ya, itu dia lagi di padang gurun katanya mengembalakan kambing domba. Panggil dia. Ya, Nabi Samuel katakan panggil dia. Sudah itu yang Tuhan mau urapi untuk menjadi raja. Bayangkan saudara. Jadi kita lihat kenapa ada cetusan ini. Cetusan daripada Daud, ya waktu itu sih sudah jadi raja, tapi dia kembali mengingat tentang masa kecilnya, ya masa remajanya. Dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, jadi bukan berarti bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, tidak. Ya bapak ibunya masih hidup, tapi seakan-akan kayak dia ini anak yang dibuang gitu loh. Ya memang ya kalau saya lihat di dalam counseling saudara, sering tidak selalu, ya tidak selalu. Anak terkecil kadangkala ya banyak yang mengalami penolakan. Khususnya di keluarga-keluarga yang anaknya mungkin sudah banyak, nah kayak ini. Isai sudah punya anak 7, ada lagi yang ke-8. Nah ini ya kita sih tidak ada kejelasan apakah dia mau digugurkan atau apa. Tapi kelihatan sikap daripada orang tuanya. Bayangkan dia masih kecil, masih remaja, umur belasan, kok sudah disuruh mengembalakan kambing domba di tempat yang berbahaya, sementara kakak-kakaknya ada tinggal di rumah. Kenapa ayahnya tidak menyuruh yang sudah besar-besar? Kenapa Daud yang masih mungil-mungil begitu? Dikatakan waktu dia dipanggil, dia menghadap kepada Nabi Samuel, itu dikatakan aduh mukanya imut-imut, dia dikatakan masih kemerah-merahan seperti itu. Jadi maksudnya dan sangat cakap lah gitu ya. Jadi dia masih muda sekali, dia anak terkecil, ya dia anak tertolak. Makanya dia mengatakan ini bukan persoalannya ayah ibunya sudah meninggal, tidak. Tapi seakan-akan dia ini ditinggalkan oleh orang tuanya. Dalam arti dia seperti disepelekan begitu loh. Ya. Tapi dia punya pengalaman, dia katakan namun Tuhan menyambut aku. Kenapa dia bisa mengatakan gitu di padang rumput yang maksudnya di padang belantara yang penuh dengan bahaya. Dia mengalami Tuhan, ada pembelaan Tuhan ketika tiba-tiba ada beruang atau binatang buas yang lain mengancam dia. Dia mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Dan dia boleh dilindungi oleh Tuhan. Nah, ini semua diingat ya ketika dia bermazmur yang Mazmur 27 ini. Lalu kemudian selanjutnya ayat 11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Nah ini juga yang menjadi suatu kebiasaan ya daripada Daud, dia itu selalu mengikuti ya akan tuntunan Tuhan. Makanya kalau dia masuk ke dalam kemah Tuhan atau yang dia sebut sebagai rumah Tuhan di mana Tuhan hadir di situ. Apa sih? Bukan hanya soal dia pengen ketemu, soal dia pengen ngomong-ngomong dengan Tuhan, tapi salah satu di antaranya dia selalu minta petunjuk, ya, minta petunjuk tuntunan daripada Tuhan. Sebelum dia melakukan segala sesuatu atau memutuskan sesuatu, dia selalu tanya Tuhan. Nah ini tunjukkanlah, dia kata tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Dia selalu minta petunjuk. Apalagi saya lompat di ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah ini yang dia yakini karena dia sudah juga banyak mengalami ya bagaimana Tuhan itu, ya dia sudah seringlah melihat dari masa kecilnya.
ya masa remajanya sampai dia jadi raja sekalipun, Tuhan tetap melakukan hal yang sama. Tuhan tetap melindungi, membela, tetap akan memberikan kemenangan demi kemenangan, ya khususnya ketika dia sebagai posisi ya sebagai raja daripada bangsa Israel. Nah, di akhir dalam ayat 14 ya, kalau tadi saya baca ini ditujukan ya, waktu dia bermazmur dia juga ingin supaya umat Tuhan itu juga mengalami hal yang sama, dan saya percaya apa yang dia katakan saat itu ini juga berlaku buat kita. Dia berkata begini dalam ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi ketika dia bermazmur ini, dia juga punya kerinduan supaya setiap orang yang mendengar mazmurnya, yang membaca ya mazmur ini di dalam seperti kita sekarang ya mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari sini, saya juga berkata ya mewakili akan Raja Daud, nantikanlah Tuhan. Ya, rindukanlah untuk Anda ya saudara-saudara semua untuk boleh seperti Daud, yaitu punya kerinduan yang mendalam, ya cinta yang mendalam untuk senantiasa berada di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di mana saja di mana Tuhan ada. Dan kalau saudara sudah menerima Kristus atau Tuhan hadir di dalam dirimu, engkau bisa ya senantiasa ya saudara bisa tetap di mana saja, saudara bisa ketemu Tuhan yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam dirimu. Dan mari ungkapkanlah isi hatimu, berbincang-bincanglah dengan Tuhan, dan termasuk senantiasa meminta petunjuk Tuhan. Ya, jangan engkau melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu sebelum engkau tahu betul bahwa itu dikehendaki Tuhan. Ingat seperti apa yang Tuhan katakan tadi di dalam Kisah Para Rasul, dikatakan aku ya menemukan satu orang yaitu Daud bin Isai. Dia ini orang yang berkenan di hatiku. Dia ini adalah orang yang sangat menyenangkan hatiku. Kenapa? Karena dikatakan dia senantiasa melakukan segala kehendakku. Kenapa dia bisa melakukan segala kehendak daripada Tuhan? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia selalu minta petunjuk, tanya Tuhan. Sebelum dia memutuskan atau melakukan ini dan itu, dia selalu masuk ke dalam rumah Tuhan dan juga minta petunjuknya. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, saudara pasti ada jaminan. Tuhan akan menjamin saudara dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya, khususnya di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh bertemu dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabdamu, firmanmu, biarlah Tuhan apa yang dilakukan oleh Daud, Tuhan, yang kami baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ini, Tuhan, juga menjadi gaya hidup kami. Untuk kami juga mencintai akan Engkau, ya kami senantiasa punya kerinduan yang mendalam untuk senantiasa bertemu dengan Engkau setiap saat. Dan kami sungguh mengucap syukur, khususnya kami yang sudah memiliki Engkau di dalam hidup kami, dalam hati kami. Engkau tidak jauh-jauh kemana Tuhan. Dan setiap saat, karena Engkau tidak pernah tidur dan terlelap, setiap saat mungkin kami bangun tengah malam, kami bisa berbicara dengan Engkau. Kami bisa bersekutu erat dengan Engkau Tuhan. Kami bisa berbincang-bincang dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan ada begitu banyak jaminan Tuhan kalau kami sungguh-sungguh erat dekat dengan Tuhan. Kami akan dijauhkan daripada segala malapetaka, dari musuh-musuh kami ada perlindungan khusus. Engkau menaungi kami Tuhan di dalam perlindungan-Mu. Tuhan, walaupun ini masa yang sulit, tapi kami percaya ada jaminan daripada Tuhan. Sehingga kami boleh tetap terus mengiring Engkau Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pada saat ini Tuhan
kami akan mengakhiri firman ini dan sekaligus ibadah kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap yang mengikuti akan streaming ibadah ini. Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan boleh membukakan akan tingkap-tingkap atau pintu-pintu berkat yang ada di surga dan mencurahkannya kepada kami semua. Baik itu Tuhan berkat secara jasmani, ada kesembuhan, keberhasilan dari setiap usaha dan pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kalau ada yang sakit Tuhan saat ini, ya, sakit apapun, dan mereka mengikuti streaming ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi daripada Tuhan Yesus Kristus boleh menjamah dan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh darah Yesus. Dan berikut juga Tuhan, semua usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Tuhan campur tangan walaupun ini masa yang sulit, tapi kami tidak mengalaminya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Dan juga Tuhan berkat damai sejahtera, ada sukacita walaupun di luar sana ada begitu banyak ketakutan, tapi ke hati kami senantiasa damai, tenang karena ada Tuhan. Dan Engkau selalu berada dekat dengan kami. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkat secara rohani buatlah kami Tuhan tetap kuat sampai akhir. Tuhan sampai garis finish kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Dan kami tetap tegak berdiri dan oleh kemurahan-Mu kami juga boleh masuk dalam bilangan orang yang akan mengalami pengangkatan dan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan dan dibawa masuk dalam kerajaan yang kekal. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara dapat diberkati melalui ibadah online hari ini. Tetap berdoa, berjaga, dan bekerja, dan tetaplah hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.